menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu tak merasukanku sejujurnya. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pemirsa, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita berada di tengah-tengah orang-orang hebat, di tengah orang-orang yang memang sampai saat ini peduli dengan keadaan yang ada di Cirebon, baik kota maupun kabupaten. Hari ini kita bersama keluarga besar dari Paguyuban Urang Sumedang di Cirebon atau Payung Suci. Nah, saat ini di sebelah kanan saya ada Pak Badi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan kabar? Alhamdulillah. Wali kota 2 periode. Tidak ada yang warga kota sampai saat ini beliau masih ngopeni, masih apa ya, merusuk-rusuk. Kalau boleh dikatakan itu, karena beberapa tempat tidak ada yang tidak mengenal sosok beliau. Nanti Pak, saya ingin ngobrol banyak nih pengalamannya. Sebenarnya orang media ini karena cepat dengan Pak Badi. Ya, di sebelah kanan ada Kang Irwan Sasunanda selaku penasehat dari Payung Suci. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Beliau adalah penasehat dan ini adalah orang yang memang luar biasa. Beliau adalah ketua dari Paguyuban Urang Sumedang di Cirebon, dari Cirebon. Warna sudah lengkap. Ada Kandani selaku ketua, ada penasehat, dan sebenarnya beliau ini pun di sebelah saya Pak Wali Kota saat apa ya? Karena kebiasaan banyak sampai saat ini tuh bisa memanggil Pak Wali Kota. Pak Wali apa ini? 2003, 2013. Padahal 2003, ya inilah sebuah pesan yang memang sampai sekarang kita rasakan. Dan bukan hanya saya saja, mungkin warga kota pun demikian. Tapi ini Pak Wali, saya ingin tanya dulu ke Kandani ini kan, selaku ketua Paguyuban Urang Sumedang. Saya pengen tahu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu sih apa dan seperti apa sih Payung Suci ini. Iya. Payung Suci itu singkatan dari Paguyuban Urang Sumedang Cirebon. Awalnya adalah obrolan-obrolan kecil. Kebetulan kami beberapa teman yang berasal dari Sumedang, ya. Dari obrolan kecil itulah keinginan kami ingin membangun bagaimana orang-orang Sumedang yang ada di Cirebon ini kita himpun menjadi satu kesatuan. Tujuannya dan lain dan tidak bukan adalah bagaimana orang Sumedang di Cirebon itu berkontribusi, di mana dia tinggal, berpijak, dia profesi apapun di kota dan kabupaten, bahkan Ciawi Banjar Kuning juga kami menyampaikan bahwa saatnya lah
kita berkiprah di satu tempat atau kota kabupaten menunjukkan dedikasi, jiwa, inovasi, kreativitas ataupun saran ide-ide yang bisa membangun bagaimana di satu daerah itu bisa mewarnai baik itu kegiatan sosial, budaya, ya, bahkan kepemerintahan, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Inilah intinya dari kami. Alhamdulillah di usia kami yang kemarin 1 Januari itu masuk ke 2 tahun ya, semakin banyak ternyata masyarakat Cirebon kota maupun Jaya Kuning yang memang berasal dari Sumedang. Artinya bahwa orang tua kami tidak melihat lahirnya, tapi orang tua kami berasal dari Sumedang. Terkait dengan situasi dan kondisi itu, kami bagaimana bisa menyempatkan waktu untuk beberapa kali kita mengadakan kegiatan sosial masyarakat. Itulah intinya dari kami adalah bagaimana ajaran leluhur kami sila asasi itu kita kembangkan di Payung Cuci, bahkan kita bisa menyampaikan ke dalam pemerintahan maupun ke masyarakatan tidak hanya di Payung Cuci saja. Jadi bagaimana ikut berkontribusi betul pada dinamika pembangunan yang ada ya. Baik. Salah satunya yang paling dominan adalah sosial. Nah, kalau menurut Kang Iwan sendiri selaku penasehat ini mau seperti apa sih sebenarnya Payung Cuci ini untuk ke depan lebih mengoptimalkan? Ya, terima kasih. Yang pasti orang tua Iwan, Bapak Sesepuh, Pak Wali Abadi, dan bapak-bapak sekalian. Jadi ya terus terang dalam hal ini kami juga mungkin di salah satu sisi merasa gimana ya, seorang pendatang baru yang belum mengenal itu apa istilahnya payung suci, dan setelah disampaikan tadi payung suci itu ternyata suatu paguyuban orang Sumedang yang ada di Cirebon, intinya untuk tujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan ada tujuan-tujuan yang positif tadi, diantaranya adalah sosial. Dan kami sangat mendukung sekali karena suatu organisasi atau paguyuban itu intinya kita lebih cenderung ke sosial, dengan tidak mungkin kita tidak berpolitik atau mungkin untuk di luar jalur ormas bukannya. Jadi saya murni paguyuban, jadi Bapak ya. Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan sosial, walaupun kami belum terjun langsung ke di dalam paguyuban itu apa kegiatan-kegiatannya. Mungkin untuk kedepannya kami lebih mengenal lagi. Pada kemaksimalan dari tujuan adanya paguyuban. Baik, Mungkin terima kasih. Atau nuhun. Ya, memang Iwan ini ya walaupun orang baru tak lama. Ya, kebetulan Pak, ya saya juga orang tua itu dari Sumedang. Saya lahir di Sumedang juga. Kebetulan bapak kakek saya orang Brimo, bapak juga sama. Cuma Muara Kolekra Dan pada akhirnya sampai malah Pak, ini sedikit cerita. Saya juga dulu pernah di Timika ya, di Papua. oh Itu ada paguyuban Sumedang. Jadi saya ketemu 2 kali ini dengan gabung dengan paguyuban Sumedang ini. seperti apa tuh Kang? Di sana malahan yang mayoritasnya kan karyawan Freeport ya Pak ya. Mulai jabat-jabat Freeport sampai ke bawah itu semua orang Sumedang di benar-benar guyup. Itu lebih lagi sosialnya, jiwa sosialnya lebih bagus lagi. Selain untuk memperhatikan anggota paguyuban tersebut, sampai orang-orang yang di luar orang Sumedang, karena di sana kan dulu namanya kilometer 10 itu tempatnya lokalisasi Pak. Orang-orang Jawa, orang mana itu di situ Di Papua ini. ya. Inilah biasa. Ya. Itulah jual itu ya. Ya seperti itulah. Dan jual itu. Sampai terus terjun kita paguyuban terjun ke situ, mana orang Sunda nih? Diambil Pak, orang Sunda diambil, dibiayai suruh pulang, diongkosin. Jadi jangan sampai ada orang Sunda. Tidak boleh ada orang Sunda masuk. Jadi bisa bersih, gak ada orang Sunda, orang itu.
nggak tahu sekarang masih bertahan. Jadi itu catatan yang terjadi di Itu Papua. iya sampai segitunya. Jadi bukan sosial aja sampai Luar biasa. udara terang-terang. Jadi sebuah kepedulian yang memang memberikan makna kehidupan yang luar biasa. Ya buktinya sampai sekarang terngiang-ngiang gitu kan. Ya, sampai memulangkan gitu kan. Sebuah Ya kita ketemu lagi dengan Cirebon atau Bapak Sultan. Pernah dekat sebenarnya Cirebon. mungkin ini juga yang membuat bersemangatnya Kang Irwan ya. Ya itu salah satu saya bikin. Iya, iya. Ada motivasi untuk gabung lah. Iya. Walaupun saya di dalam itu nggak tahu. Tapi ya sebelumnya udah dikasih gambaran sama. Tapi ya sudah, makanya saya ngomong, walaupun orang baru tapi stop lama. Kami sudah melakukan banyak hal untuk orang Sunda, khususnya orang Sunda. Baik Kang Irwan, hatur nuhun. Ini saya sebenarnya ada yang menjadi bahan pertanyaan saya, dan alhamdulillah Pak Wali bisa datang ke sini. Saya tuh pernah bertanya-tanya Pak Wali itu Sumedangnya sebelah mana? Karena begini Kang Irwan, setiap kegiatan payung suci, ya Pak Wali ini selalu hadir. Makanya saya bertanya. Nah, pada malam hari ini saya itu Pak Wali sebenarnya Pak Wali ternyata bukan masalah Sumedangnya yang menjadi Pak Wali hadir setiap kegiatannya payung suci. Baik Pak, mungkin ketemu dan mengumumkan sini. Ini gimana nih Pak? Menurut Bapak payung suci di mata Bapak, sehingga setiap kegiatan payung suci diadakan Bapak itu selalu hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di Mabes, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya secara pribadi kembali diundang oleh Kang dan kemudian orang pemilihan termasuk panggilan Kang Irwan yang saya pertemukan yang sebelumnya saya cuma mendengar ternyata kedua orang ini adalah dua orang tentunya yang pertama saya menyikapi bahwa eksistensi atau kehadiran dari payung suci di kota Cirebon pada khususnya karena saya tidak berkenan berbicara di kota Cirebon atau Cianjur yang kuning Kota Cirebon ya. hanya untuk kota Cirebon kami merasa bersyukur dan kehadiran atau didirikannya paguyuban payung suci. Kami ketika melihat bahwa kehadiran payung suci di kota Cirebon cukup sangat luar biasa dan faedah bermanfaat bukan hanya menuju bagi masyarakat umat Islam Sunda, tapi adalah bagi masyarakat kota Cirebon yang berasal dari manapun sehingga dan sungguh sangat luar biasa dan sekali atas kehadiran payung suci di kota Cirebon ini luar biasa. Dari apa yang sudah kita dengarkan bersama bahwa tadi banyak dilakukan tentang kegiatan-kegiatan yang berupa sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini yang juga dilakukan oleh paguyuban lainnya. Tetapi secara kebetulan payung suci ini karena juga dimotori atau dinakodai oleh seorang yang masih sangat muda, sungguh energik dan dinamis sekali, sehingga dengan demikian perkembangan di kota Cirebon termasuk beliau juga adalah sebagai salah satu dari apa kalau GM itu masuknya ke OKP ya, OKP salah satu OKP GM KPPI, beliau sangat energik dan sungguh sangat luar biasa. Maka diharapkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga berharap kepada paguyuban lain agar bisa memberikan sumbangsinya bagi kota Cirebon. Saya berharap dimanapun atau berasal dari manapun beliau ini, jika sudah di kota Cirebon, mari kita bersama-sama untuk membantu masyarakat kota Cirebon dengan bumi kedua selain berasal dari daerah asalnya, kota Cirebon adalah merupakan muda, energik, dinamis. Seperti yang dikatakan.
Ternyata itu yang mendorong Bapak ini selalu hadir ya, memberi motivasi. Saya udah terjawab. Iya. Selama ini saya tidak sempat gitu kan. Ngobrol. Iya, saya seperti pengen gitu. Oh, ini selalu hadir gitu kan. Selalu hadir. Setiap kegiatan dari Payung Suci. Nah, baik pemirsa, kita akan lihat seperti apa kiprah Payung Suci di Kota Cirebon. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Wali, bahwa dimanapun kita berpijak, mungkin ya di mana kita berpijak, di situ ada kita. Dan ini akan menjadi bagian dari semangat paguyuban orang Sumedang di Cirebon. Kita lihat kegiatan dari Payung Suci berikut ini. Bersama-sama di hati renang diawali dari Ibu Wali. Bisa menciptakan sinergisitas antara keberadaan Payung Suci di Kota Cirebon dengan masyarakat Cirebon dan pemerintah Cirebon. Payung Suci tiba. Payung banyak banget. Muda, dinamis, energi. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali. Anda nih, ya. Ini kan semakin besar Payung Suci ini menghimpun dari Ciayu Majapahit ya. Nggak misalnya di Kota Cirebon ya, di pusat di Kota Cirebon ini semakin lebar ke Ciayu. Ke depan ini Payung Suci apa yang ingin dilakukan? Ya, apa yang dikatakan Pak Bandi betul, artinya semakin besar tentunya kita semakin harus mawas diri. Arti mawas diri itu internal kita kuatkan. Setelah internal kuat, kita pun tidak lepas dari kebutuhan dari eksternal. Bapak bilang banyak paguyuban komunitas-komunitas yang di luar Payung Suci pun kami kolaborasi, dan itu adalah satu kekuatan yang harus kita bangun.
Jadi kita tidak mengklaim bahwa kami salah satu, tidak. Kami juga butuh saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman ya untuk saling bergabung di kegiatan-kegiatan sosial khususnya. Dan intinya adalah bagaimana kekuatan ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan khususnya Kota Cirebon, pembangunan ya begitu secara formal dan tidak formal. Kita upayakan ada satunya identitas dengan komunitas atau kebudayaan lain. Itu sudah kami jalan, alhamdulillah. Dengan keberkahan kami kita gabung menjadi satu. Kita melihatnya eskalasi bahwa masyarakat Cirebon ternyata bisa dibentuk, bisa diarahkan. Ini adalah arahan dari beliau. Kenapa saya sering mengajak beliau dengan tidak mengurangi secara hormat? Saya minta saran di mana, bagaimana beliau adalah bagian dari figur kami, bagaimana memimpin ataupun menggerakkan masyarakat Cirebon itu butuh figur, ya, butuh orang tua yang memang pengalaman di dalam memimpin suatu pemerintah. Ya. Disinilah kami melihat figur Pak Subandi, ya, Pak Wali yang bisa menerjemahkan keinginan kami beliau itu. Dari situlah kami tidak hanya sendiri secara internal dan eksternal. Bahkan kami menyampaikan juga pada wargi-wargi Sumedang yang ada di pemerintahan, berprestasi lain pemerintahan, di TNI Polri, bahkan di profesi lain pun, supaya kita ini memberikan kontribusi yang positif. Ya. Artinya kita tidak berlebihan bahwa potensinya ada, tinggal kita mengolah bagaimana kemampuan kompetensi itu kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan tadi bergabung kegiatan-kegiatan. Bahkan seni budaya daerah pun kita kolaborasikan, kesenian Sunda dan Cirebon kita kolaborasikan dengan bentuk kesenian itu yang kami lakukan. Luar biasa. Ternyata bukan hanya sosial saja Pak Wali ya. Ini sudah merambah ke seni dan budaya. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ini semangat ini akan terus menjadi nafas dari Payung Suci. Nah, Iwan, ini kalau melihat ketika cerita di Papua dengan Payung Suci di sini, ya walaupun kehidupan baru di sini, tapi kan sudah banyak mengikuti kegiatan dari Payung Suci. Itu ada perbedaan ya Payung Suci di sana atau paguyuban orang Sunda di Papua dengan yang ada di sini. Sebenarnya untuk arah dan tujuannya sama, saya mengarah ke sosial. Iya. Semuanya sosial. Jadi dalam arti setiap kegiatan itu berdasarkan azas manfaat untuk masyarakat. Ya. Intinya Baik itu ya, bukan berarti masyarakat kita, masyarakat yang butuh orang muda. Itu difokuskan ke warga Sunda. Lebih umumnya lagi ke orang Sunda, lebih umumnya lagi ke orang Jawa, karena tidak dibatasi, karena mungkin di waktu itu di Freeport ya kita semua tahu yang namanya karyawan Freeport itu ya kebanyakan orang-orang yang jadi mereka mampu untuk ada istilah sangat mendukung untuk mengadakan kegiatan sosial. Cuma di sana namanya itu bukan Payung Suci, tapi ada lapan satu lupa lagi yang enggak paguyuban Sunda. Ya, gitu Pak. baik, seperti yang disampaikan tadi sama Kang Dani, yang ternyata kan Pak Wali dengan Kang Dani ini kan sebuah simbiosis mutualisme yang mudah bertanya pada yang lebih berpengalaman. Sebenarnya saya mau tanya nih, ketika Kang Dani ini kan pasti banyak pertanyaan. Ini menurut Pak Bati sendiri, Kang Dani ini tipe pemimpin seperti apa sih? Inner beauty yang sudah ditunjukkan. Ini sudah sangat luar biasa. Iya. Yang jarang ditemukan pada setiap orang. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kalau ini adalah sebagai cikal bakal seseorang atau seorang pemimpin yang ketika nanti memimpin di zamannya atau di pada organisasi apapun, ini akan bisa menjadi magnet. Hal begini tidak gampang dan tidak setiap orang yang punya, karena mungkin saja Kang Dani ini merupakan
aneka rukunnya, juga yang mempunyai garis keturunan seorang pemimpin. Dan ini entah apakah nanti muncul di Kandani ataupun muncul di keturunan Kandani, ini masih merupakan rahasia Allah ya. Dan tentunya saya sepanjang saya masih berpikiran umur panjang, saya akan memberikan apa yang sudah saya alami, apa yang saya punya, saya akan berikan. Dan saya mendorong agar bisa melakukan hal yang terbaik bagi Kota Cirebon. Tidak usah kita berharap terlalu besar dan banyak. Kalau kita sudah menanam sesuatu yang baik, maka insya Allah akan muncul panennya yang baik pula. Ya. Bukan hanya melulu di payung suci karena ini saya lihat, tapi juga dalam kegiatan keseharian, apakah itu bergaul dengan teman-temannya ataupun di organisasinya, ini sungguh sangat menonjol. Oleh karena itu sayang kalau tidak dimanfaatkan. Saya pernah diajari oleh seseorang, oleh wakil saya almarhum Sunan, bahwasanya dunia ini adalah milik orang. Dunia ini adalah milik orang. Jadi keberanian itu bukan hanya keberanian tentang fisik, tapi mengambil sikap. Jika seseorang berani mengambil sikap, maka di situ, walaupun memang secara rasional ini adalah gengsi, tetapi kegengsian itu juga adalah merupakan satu jawaban. Artinya jika kita sudah berani mengambil sikap, maka tidak usah khawatir, ke depan itu sudah ada. Hal itu pun pernah saya lakukan sebelum saya diberikan pemahaman seperti itu oleh Pak almarhum Sunan Habib. Dan saya melihat salah satunya adalah Kandani mempunyai interview seperti itu. Maka akhirnya juga semakin bersemangat untuk menularkan pengalaman. Diminta atau tidak diminta? Diminta atau tidak diminta? Iya. Sehingga dengan demikian hal begini merupakan satu kewajiban bagi saya untuk bisa setongan estafet Cirebon, Kota Cirebon pada khususnya, adalah salah satunya melahirkan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya melulu di pemerintahan daerah, tetapi juga adalah di keorganisasian ataupun di lembaga-lembaga yang memang harus dipegang. Artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita mempercayakan kepada orang, kenapa kita mesti mempercayakan kepada orang? Sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita jauh lebih baik. Satu syaratnya adalah kita bertanggung jawab. Dan sosok bertanggung jawab itu memang dimiliki oleh ketua payung suci. Oh iya, ya terbukti. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang bukan hanya melulu tadi tentang mengendos kegiatan sosial, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu tentang budaya, seni, yang kemudian berbagi dengan masyarakat. Ini sesuatu hal yang sangat jarang. Kondisi kekinian orang sudah tidak lagi memikirkan orang lain, untuk memikirkan dirinya sendiri saja sudah sangat sulit. Tapi sosok yang satu ini seperti ini. Saya setuju. Karena saya seperti yang selalu bertemu kegiatan apapun ketemu. Dan yang paling hebatnya jadi pemodal. Nah itu yang paling hebat jadi pemodal. Sangat sekaligus owner. Coba kalau kita bayangkan sesuatu hal yang irasional, irasionalnya adalah tadi Pak Irwan ini menanyakan rumahnya di mana. Setelah dijawab oleh ketua payung suci, saya rumahnya di Lobunta. Lobunta itu dalam kapasitas kasarnya orang Lobunta itu disebutnya Cirebon bagian. Iya, yang aslinya di sana kok begitu. Tetapi sungguh sangat luar biasa. Kemampuan itu tidak berasal, tidak ditunjukkan dari saya domisilinya ini, tidak. Tetapi
percaya ya, percaya. Hal ini juga bercermin pada diri saya. Orang awal menyaksikan, tetapi ketika kita sudah mencoba melakukan, akhirnya orang menjadi tersedot dan menjadi mahal. Dan itu adalah pembuktian ketika kita melakukannya, ya. Iya. bukan wacana, bukan retorika, tapi in action. In action. Ya. Bukan no action Only. Tapi ini sudah kejadian dan bisa dilihat, diwujud nyatakan dan bisa dirasakan. Ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Betul. Ya itu, salah satunya itu Bapak Wali. Saya setiap ketemu di pelosok kota manapun, ya pasti ketemu. Bukan hanya melulu laki-laki. Ya itu yang luar biasa. Kalau tadi di Timika, menurut Pak Irwan itu adalah ada kegiatan lokasi memulangkan. Ini Kang Dhani justru sungguh sangat luar biasanya di sini. Betul. Pemirsa, kolaborasi dari yang berpengalaman dengan yang memang berinspirasi untuk menjadi bagian totalitas dalam dinamika pembangunan kota Cirebon. Ya memang saya begini. Setiap yang paling menentu saya itu adalah bagian bersih-bersih. Iya. Sampai tekani bersih-bersih. Iya, luar biasa. Baik, karena ini gelas terakhir nih untuk payung cuci paguyuban kurang dengan Cirebon. Jadi Kang Dhani sendiri sudah memberikan inspirasi bagi warga Sumedang yang ada di Cirebon ini untuk menjadi bagian besar untuk pembangunan Cirebon. Nah, sampai saat ini pun sosok Kang Dhani ini banyak menyentuh, ya, banyak menggugah ormas, organisasi, masyarakat sampai wong biasa. Nah, ini sebuah sentuhan yang Kang Dhani lakukan sampai saat ini. Sebenarnya apa ya? Ini Kang Dhani wujudkan dalam tatanan yang ada di kota Cirebon ini. Ya, pesan seseorang, manfaat seseorang itu tidak terlepas dari lingkungan. Karena tanpa partisipasi, tanpa dorongan, juga dari Bapak di secara khusus mungkin dapat rekan secara umum tidak ada yang akan bicara bekerja sendiri. Saya berprinsip, orang tua pernah mengajarin bahwa bahasa Sundanya bukan satu dia bola peran. Tapi di suatu kita ilustrasikan satu kantor, itu tukang sapu itu punya peran. Ya, tidak hanya untuk manajer saja, tanpa dia kita tidak bisa aman-nyaman di satu kantor. Nah inilah filsafat itu bahwa saya tidak butuh seseorang saya, tapi butuh teman-teman yang mendukung kegiatan, di mana tadi disampaikan bahwa secara rasional kita mengajak seseorang itu kembali lagi bahwa tujuan bagaimana kita ini menjadi manfaat, terutama untuk membangun suatu daerah, ya, itu kita bisa menggunakan masyarakat sekitarnya, karena tanpa partisipasi masyarakat, sepintar apapun, sehebat orang itu tidak akan bisa berhasil. Bagaimana caranya? Kembali lagi pada memanusiakan manusia, ya, menjaga lingkungan, bagaimana melihat situasi dan kondisi di saat kita, tadi Pak Bandi bilang betul, saya beberapa kali selalu harus jadi pemberani yang tadi Pak Bandi bilang, artinya pemberani dalam artian terukur, bukan secara fisik, namun berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Diam itu berarti bukan diam selamanya, tapi ada momentum di saat kita harus mengambil keputusan. Nah disitulah bahwa seseorang itu tidak akan berdiri sendiri tanpa manusia lainnya. Artinya kita tetap harus menggandeng, mengajak bergeraknya semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat saya garis bawahi, karena tanpa partisipasi tidak ada yang namanya leadership akan berjalan. Ketua beliau gitu. Tanpa leadership maka partisipasi itu tidak. Betul. Luar biasa. Jadi ini sudah dinyatakan sendiri oleh Kang Dhani. Semuanya ini berawal dari Pak Wali. Baik, sebelum kita Pak Wali ke Kang Irwan lagi. Ke depan sebenarnya apa yang perlu didorong terus untuk menjadikan ini sebuah komitmen, memiliki semangat untuk terus membangun kota Cirebon.
mungkin untuk kedepannya jadi saya pribadi yang ini saya baru bergabung dalam payung suci ini, intinya kita harus mempererat silaturahmi ini dengan kegiatan yang positif tentunya. Mungkin selain sifatnya sosial kayak tadi mungkin bakti sosial dan lain, mungkin kita juga perlu siraman rohani buat anggota paguyuban ini, Pak. Karena tadi seperti disampaikan Pak. Jadi membangun jiwa dan harganya. Seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, bagaimanapun istilahnya pinternya ketua ini, kepiawaiannya memimpin organisasi, tapi kalau tanpa dukungan dari elemen masyarakat, khususnya dari anggota paguyuban, tidak akan berjalan. Nah, untuk mengisi bagaimana sih untuk memajukan organisasi atau paguyuban ini, tentunya kita kembalikan ke anggota kita. Selain untuk kita banyak berkiprah di lapangan yang sebagai sosial, juga kita harus ada istilahnya siraman kerohanian. Ya mungkin nantinya bisa diadakan mungkin sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali, mungkin dengan mengundang ini Pak ya, mungkin mayoritas di sini juga muslim, kita mengundang guru atau ustadz untuk ceramah rohani tentu, untuk mengisi memperkuat mungkin jiwa keimanan kita Pak. Itu lebih penting Pak, karena tidak cukup dengan praktik di lapangan, tapi dengan hati kita, pikiran kita diisi dengan itu, insya Allah kita akan lebih guyup, lebih kompak ya Pak. Ada istilah yang selalu dikibarkan oleh payung suci ini, yaitu payung suci hibah. Tapi ini hibah nanti dulu kan. Saya nanti untuk next episode kali ini, di sesi terakhir ini, saya ingin mendengar sosok yang sudah pengalaman 2 periode memimpin kota Cirebon. Tentu bukan sesuatu yang dan tidak bisa dilakukan oleh ya dalam sejarah orang 2 kali kan di era only one. Baik Pak Wali, di sesi terakhir ini harapan Pak Wali dengan sosok Andani, dengan payung sucinya dan kiprahnya di kota Cirebon ini, silakan. Pertama saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung di kota Cirebon, pada khususnya paguyuban yang ada di kota Cirebon, khususnya adalah payung suci. Keberadaannya sungguh sangat luar biasa sekali. Berkali-kali saya katakan sungguh sangat luar biasa. Kehadiran payung suci adalah salah satu dari menambah semangatnya, masyarakat kota Cirebon. Dari perkumpulan beberapa orang, beberapa paguyuban ataupun perkumpulan yang ada di kota Cirebon. Salah satu kemuliaan seseorang adalah ketika menyampaikan bahwa pekerjaan itu tidak akan bisa selesai hanya di tangan seseorang. Itu kemuliaan seseorang, menunjukkan bahwa seseorang yang menyatakan seperti itu adalah orang yang mulia. Ciri-ciri orang yang mulia ini bisa menjadi seorang pemimpin yang kedepannya akan dikenal. Kembali kepada apa yang dikatakan ketua nasihat. Ini kekompakan itu adalah merupakan ciri duniawinya, tapi kekompakan itu juga perlu diisi dengan rohaninya. Atau kantor kita menyampaikan bahwa ada keseimbangan jiwa dan tenaga, lahir dan batin. Maka dengan sinergisitas atau menyambungnya dua hal, lahir dan batin, kemudian jiwa dan tenaga, itu saya sangat setuju sekali dan mudah-mudahan ini nanti bisa kembali menjadi apapun kita sebetulnya. Sepanjang kita dipercaya untuk hidup oleh Yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim atau Tuhan Yang Maha Esa,
yang lainnya itu adalah memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada siapa. Satu cirinya adalah kita tidak bisa bekerja sendirian, tetapi kita harus bekerja bersama-sama. Atau istilah keren sekarang adalah no one man show, ya, tapi harus ya, kolektif kolegial, maka semua masalah apapun ini akan bisa selesai. Kalau diibaratkan jika satu lidi ya, berdiri sendiri, maka dia akan lama. Maka ini akan lama untuk membersihkan satu halaman sekecil apapun. Tetapi ketika lidi-lidi dijadikan satu, maka seluas apapun akan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan bisa lebih cepat juga. Sekali lagi saya aturkan selamat datang dan terima kasih kepada Paguyuban Payung Suci yang sudah berkiprah. Jangan bosan, jangan cepat merasa puas dan jangan cepat merasa bangga bahwa saya sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Tetapi masih ada harapan ke depan. Kalau Payung Suci mau diterima di Kota Cirebon, maka berkiprahlah dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang sebesar-besarnya, dengan tanpa harus menghitung apa yang kita dapat. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu serta jaya selalu Payung Suci. Amin. Sebuah doa, saya rasa apa yang disampaikan Pak Wali itu adalah harapan dari warga Kota Cirebon. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat. Dan ini terkait ada satu poin bahwa kemuliaan seseorang ketika dirinya merasa bahwa pekerjaan tidak bisa terselesaikan hanya dengan dirinya sendiri. Subhanallah, pemirsa. Dari Kota Wali ini kita berharap keberadaan Payung Suci akan semakin jubah, semakin menerang. Ya. Akhirnya pemirsa ini waktu jua, tapi tunggu saja kita akan kembali lagi, tentunya bersama kiprah Payung Suci berikutnya. Karena ini sebagai ketua Pak Hewan, terima kasih. Pak Wali, ya. Pemirsa, bincang santai pada malam hari ini setidaknya membuka sebuah wawasan kita bersama bahwa siapapun kita bisa menjadi bagian dari kemanfaatan. Akhirnya pemirsa, saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.